Topik malam hari ini adalah mungkinkah Tuhan Yesus menampakkan diri? Ada banyak cerita gitu kan, orang motret apa itu awan gitu. Itu Tuhan Yesus menampakkan diri gitu kan, cerita gitu. Kemudian ada orang di dinding, bercak di dinding begitu, orang lagi nyemen, bikin gereja gitu. Tiba-tiba dari semen yang masih basah itu kan muncullah wajah Tuhan Yesus gitu. Wah, ini Yesus menampakkan diri gitu kan ya. Ada juga yang bercerita gitu kan, dia lagi sembahyang katanya di tanah Arab ya. Kemudian dia ketemu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia gitu. Ada banyak cerita seperti itu. Ada yang cerita juga dia sudah ketemu Tuhan Yesus gitu kan. Lalu kita tanya, bagaimana wujudnya, seperti apa gitu kan. Biasanya dia cerita apa? Kalau dia mungkin nggak bisa lihat terlalu jelas, dia akan bercerita, pokoknya saya lihat terang gitu. Wah, dilihat terang. Kemudian ada yang bercerita lagi, saya lihat Tuhan Yesus. Seperti apa dia? Seperti gambar di kalender itu. Wah, mereka seperti itu. Mereka kemudian seperti Petrus dan yang lainnya di abad pertama itu ceritakan, saya sudah ketemu Yesus, saya sudah ketemu Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah itu Tuhan Yesus yang menampakkan diri? Apakah itu Tuhan Yesus yang menampakkan diri? Memang di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 itu dikatakan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Ya kan? Orang berpikir, masih bisa dong. Gitu kan? Tuhan Yesus masih bisa menampakkan diri, kan dia tidak berubah. Gitu. Dia akan tetap sama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah itu Tuhan Yesus yang menampakkan diri? Maka kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah kita memahami penampakan itu sendiri. Gitu ya. Penampakan itu sendiri. Di dalam Alkitab, dari Perjanjian Lama, itu Tuhan sudah menampakkan diri kepada manusia. Tuhan ketemu dengan manusia, itu hal biasa gitu. Bisa saja terjadi gitu. Beberapa contoh coba kita membuka. Kejadian pasal 18. Ini Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ayat 1, Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan, ini Jehovah, gitu kan. Kemudian Jehovah menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik, gitu kan. Jadi ini terjadi siang hari, gitu. Terjadi siang hari, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham tengah-tengah hari, bukan sedang mimpi. Gitu. Abrahamnya bukan sedang tidur, tetapi memang siuman siang hari, di panas terik, dia di kemah. Kemudian Tuhan menampakkan diri di dekat pohon terbantin di Mamre. Gitu. Jehovah menampakkan diri, Abraham melihatnya. Kemudian ya, kepada Yakub. Kejadian 35, kita hanya beberapa contoh saja.
Kejadian 35 ayat 9. Setelah Yakub datang dari Pandan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Jadi Yakub bertemu dengan Allah. Yakub ketemu. Kemudian Salomo juga. Salomo, satu raja-raja pasal 3 1 Raja-Raja pasal 3 dari ayat 4 sampai ayat 5 saya akan membaca. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas semesbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi ini menampakkan diri lagi mimpi, lagi tidur. Gitu. Abraham tadi sedang terik siang hari. Jadi kita melihat waktu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, kemudian dia berfirman. Gitu. Dia menampakkan diri kepada Yakub, dia berfirman. Ketika dia menampakkan diri kepada Salomo, dia juga apa? Berfirman. Begitu. Dan tentu kita melihat semua yang menampakkan diri yang kita baca kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Salomo. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang apa? Menyatakannya. Berarti yang di perjanjian lama, yang dilihat Abraham, yang dilihat Yakub, yang menampakkan diri kepada Salomo, itu adalah anak tunggal Allah. Gitu. Ini adalah nama lain untuk sebutan lain untuk Yesus Kristus. Gitu. Jadi dan Yesus Kristus sebelum tinggal di dalam daging manusia inkarnasi, ini sudah menampakkan diri dan kita sebut sebagai Teofani atau Kristofani. Jadi Allah yang nampak begitu. Nah, jadi penampakan itu terjadi dan itu adalah salah satu proses pewahyuan. Gitu. Jadi menampakkan diri diikuti dengan firman Tuhan. Gitu. Nah, kemudian juga Tuhan Yesus setelah mati di atas kayu salib untuk membuktikan bahwa Dia ilahi, gitu. Dia adalah Allah memang, bahwa kesetaraannya Dia dengan Allah itu menjadi milik yang tidak harus dia pertahankan, maka dia mengosongkan diri menjadi manusia di dalam tubuh seorang manusia yang rendah, gitu. Karena lahirnya saja di kandang, kemudian itu adalah kesetaraan itu dianggap tidak dipertahankan. Dia mengosongkan diri.
Nah, tetapi setelah dia mati dan kemudian bangkit untuk membuktikan memang dia adalah apa? Allah. Dan pembuktian itu dilakukan dengan menampakkan diri juga. Gitu ya. Menampakkan diri. Kita melihat, coba kita buka satu Injil Markus. Ya. Markus pasal 16, pasal terakhir. Karena orang Yahudi menolak keilahian Yesus Kristus, maka juga mereka menolak kebangkitannya, begitu. Maka ada dusta waktu itu dari Mahkamah Agama agar menceritakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi tubuhnya dicuri oleh murid-muridnya. Tapi Yesus Kristus setelah dia bangkit, dia membuktikan dia bangkit, dia Allah. Di Markus pasal 16, kalau kita membaca ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, jadi hari Minggu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, kemudian dia juga menampakkan diri di ayat 12 dan 14 sampai 14 itu saya membaca. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini jalan ke Emmaus. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-temannya yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Kemudian yang 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, rasul-rasul. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi ulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri untuk membuktikan dia adalah apa? Allah. Gitu. Sesuai dengan yang dia omong, gitu kan. Robohkan bait Allah itu dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Nah, waktu itu orang heran. Yang dia maksudkan adalah dirinya sendiri. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, kalau dia Allah, maka omongannya harus tepat. Dan dia buktikan dengan apa? Kebangkitannya. Dan Alkitab mencatat 40 hari ya, sebelum dia naik, dia membuktikan terus apa? Dia bangkit. Gitu. Ada keempat Injil mencatat bagaimana cerita murid-muridnya ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu. Jadi Tuhan menampakkan diri. Ya kan? Ini adalah bentuk pewahyuan pada waktu itu. Untuk memberikan kesaksian firman Allah kepada mereka bahwa mereka itu bahwa Tuhan sudah bangkit, begitu. Dan cerita yang spektakuler kan menampakkan diri kepada siapa? Thomas, gitu. Kepada Thomas Injil Yohanes mencatat itu, begitu. Bagaimana Thomas yang tadinya tidak percaya, ya, waktu diceritakan teman-temannya bahwa kita sudah melihat Tuhan, gitu. Dia bilang, Thomas sendiri berkata, kalau Tuhan, saya sendiri tidak mencucukkan jari saya ke tangannya yang berlubang paku, itu bekas paku di tangannya itu, dan di lambungnya, saya tidak percaya. Itu Thomas. Thomas tidak percaya. Maka Tuhan juga menampakkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya waktu itu. Ruangan sama-sama ditutup, ada Thomas di situ. Tuhan masuk dan Tuhan datang langsung spesial kepada Thomas. Thomas, gitu.
Mana tanganmu, jarimu? Ini tanganku, masukkan. Ini lambungku, masukkan. Thomas langsung tersungkur di situ. Ya, penampakan Tuhan itu adalah bentuk apa? Pewahyuan. Itu adalah bentuk pewahyuan. Minggu lalu sudah kita singgung bahwa apa? Jika yang sempurna tiba, maka bentuk pewahyuan yang tidak sempurna itu akan apa? Akan lenyap, akan berhenti. Begitu. Ya, sempurna Alkitab, maka ketika pewahyuan berhenti, maka tidak ada lagi penampakan itu sendiri. Karena pewahyuan itu sudah final. Firman tertulis sudah lengkap. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita memahami penampakan adalah bentuk pewahyuan, ya, maka setelah itu selesai, pewahyuan selesai, Alkitab selesai ditulis, maka penampakan itu juga otomatis apa? Tidak ada. Yang kedua itu kita sudah lihat penampakan. Yang kedua kita melihat ini peringatan Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Peringatan Tuhan Yesus sendiri. Tadi kita sudah membaca sedikit ya cerita dengar tentang kepada Thomas ya, perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas. Coba Yohanes pasalnya yang ke-20. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas. Ayat 29 ini. Setelah ayat 28, Thomas menjawab, "Dia ya Tuhanku dan Allahku." Nah, ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya." Kira-kira dari ayat ini, apakah Tuhan akan terus-menerus ya kan, menampakkan diri kepada orang yang tidak percaya supaya dia percaya? Gimana? Kalau itu dilakukan, artinya begini. Kalau hari ini ada orang berkata seperti Thomas, gitu. Misalnya kita datang kepada dia, gitu kan? Datang kepada dia. Kemudian dia jawab kita seperti Thomas menjawab, ya kan? "Saya tidak percaya omongan kamu." Gitu ya. Sebelum saya mencucukkan jari saya ke tangan dia. Apakah kemudian Tuhan akan menampakkan diri lagi kepada orang itu hari ini? Gitu. Saya pikir tidak. Kalau Tuhan akan menampakkan diri kepada seseorang untuk supaya dia percaya, maka dia tidak perlu omong seperti kepada Thomas ini. Gitu. Engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Rasul Paulus berkata bahwa yang paling akhir Tuhan menampakkan diri kepadaku. Mengapakah Rasul Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Gitu. Jadi menampakkan diri kepada Paulus itu untuk pemanggilan dia menjadi rasul. Seperti itu. Nah, jadi Tuhan berkata demikian kepada Thomas, berarti kondisi Thomas ini tidak akan diperlakukan universal. Ya. Orang tidak percaya, Tuhan datang. Orang tidak percaya, Tuhan datang. Gitu. Enggak begitu lagi. Gitu kan.
Karena apa di sini? Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Jadi nggak ketemu seperti Thomas. Gitu. Namun apa? Percaya. Jadi ini indikasi bahwa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri lagi untuk membuat satu orang percaya. Nggak lagi seperti itu. Kemudian peringatan yang kita bisa lihat adalah yang kedua. Ini adalah peringatan Tuhan Yesus tentang kedatangan Mesias palsu. Kedatangan Mesias palsu. Matius pasal 24, coba kita melihat di sini. Matius pasal 24, dari ayat 23 sampai 26 saya akan membaca di sini. Pada waktu itu, dia berkata nih, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, ada di dinding, ada di langit, begitu kan maksudnya, gitu. Ada di tembok, begitu. Atau Mesias ada di sana, jangan kamu apa? Tuhan sudah ngomong begitu. Jangan kamu apa? Percaya. Kemudian dilanjutkan ayat 24. Sebab Mesias palsu. Berarti itu Kristus palsu. Gitu kan. Itu Kristus palsu. Dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ya, jadi mereka akan tiru-tiru Tuhan Yesus. Dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bisa menyesatkan Anda, menyesatkan kita. Ayat 25. Camkanlah, ya suruh camkan nih. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu apa? Percaya. Tuhan sudah kasih peringatan. Kalau Tuhan sudah kasih peringatan, kira-kira apakah kemudian Tuhan Yesus sendiri yang akan datang terus di padang gurun gitu kan? Kemudian dia datang di bilik, dia datang kamar orang, di kamar ini menampakkan diri terang gitu kan? Gitu. Kepada ini dikasih tahu terang, kemudian ke satu lagi dikasih data lagi terang. Kerjaan Tuhan Yesus apa cuma begitu? Kalau begitu dia akan melakukan terus. Maka dia tidak perlu kasih apa? Kasih peringatan ini. Gitu. Dia berkata, jangan kamu apa? Percaya. Jangan kamu percaya. Karena ketika proses pewahyuan berhenti, maka penampakan itu juga apa? Berhenti. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus, gitu kan, itu adalah masih proses pewahyuan. Gitu. Alkitab belum selesai ditulis. Kemudian satu lagi, peringatan di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Ayat 9 sampai dengan 11 saya akan membaca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini," jadi Yesus yang mereka lihat naik itu, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi cerita ini, kalau kita melihat garis zamannya, setelah Yesus mati, dikubur, dan dia bangkit, Tuhan bangkit. Dia menampakkan diri kepada apa? Murid-muridnya. Kemudian dia apa nanti? Naik, katanya awan menutupnya. Gitu. Naik. Saat murid-muridnya melihat ke atas begitu, ketutup awan, gitu kan. Mereka mungkin tunggu-tunggu, turun lagi, gitu kan. Muncul dua malaikat kasih tahu dia, "Hei orang Galilea, Yesus ini." Jadi Yesus yang naik ini akan datang kembali dengan cara yang apa? Sama. Tadi ketutup awan. Nanti berarti datang kembali itu juga dari apa? Wah, turun. Waktu naiknya ini di Bukit Zaitun. Berarti turunnya itu juga di bukit apa? Zaitun. Turun kembali. Yesus ini berarti yang menampakkan diri di kamar, di bilik, gitu. Yang menampakkan diri di padang gurun, yang menampakkan diri di tembok, gitu kan? Yang menampakkan diri kepada banyak orang yang katanya seperti di kalender itu bukan Yesus ini. Gitu loh. Yesus ini akan naik dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Karena dia datang kembali untuk mendirikan kerajaan Daud, kerajaan 1000 tahun itu. Begitu. Dan ini didahului dengan apa? Pengangkatan terlebih dahulu. Pengangkatan jemaat. Rapture. Ini yang datang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Kalau rapture ini hanya Tuhan datang sampai di awan-awan saja. Mengangkat. Begitu. Nah, jadi yang dibicarakan malaikat adalah kedatangan yang di sini. Seperti murid-muridnya lihat naik, nanti orang akan melihat dia apa? Turun. Yesus ini. Jadi dari peringatan ini, kita harus memberikan kesimpulan bahwa itu bukan Yesus ini. Bukan Yesus di dalam Alkitab. Ibrani yang saya kutipkan tadi, Ibrani 13 ayat 8. Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak berubah. Bukan berarti karena Tuhan Yesus tidak berubah. Yang tidak berubah itu adalah apa? Sifatnya tidak berubah. Tetapi pendekatannya kepada manusia, approach-nya kepada tiap-tiap manusia di dalam tiap zaman itu yang apa? Yang berbeda. Gitu. Ketika masih ada proses pewahyuan, ya dia menampakkan diri bisa. Tapi kalau proses pewahyuannya sudah dia hentikan, dia tidak mungkin melanggar dirinya. Seperti itu. Kemudian kita juga akan melihat yang ketiga ini, apakah Tuhan Yesus itu seperti gambar di kalender? Gitu. Kita melihat apakah Tuhan Yesus itu seperti gambar di kalender.
Kalau kita melihat satu ayat, coba kita lihat satu ayat, 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Ayat ini 14 ya. 1 Korintus 11 ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bahwa laki-laki jika ia berambut apa? Panjang. Gambar Tuhan Yesus yang ada di kalender-kalender ya kan? Biasanya adalah apa? Rambutnya apa? Gitu. Rambutnya panjang. Biasanya orang mengidentifikasi Yesus dari rambutnya yang apa? Panjang. Yesus yang mana? Yang di kalender, maksudnya yang rambutnya panjang ini. Gitu. Tetapi Alkitab itu berkata adalah kehinaan bagi apa? Laki-laki. Tuhan Yesus itu laki-laki perempuan. Hah? Laki-laki. Kalau adalah kehinaan bagi laki-laki berambut panjang, mungkinkah Yesus seperti gambar di kalender? Rambutnya panjang? Tidak mungkin. Zaman dulu belum ada tukang pangkas. Kalau begitu zaman dulu rambutnya panjang semua dong. Kan gitu kan? Enggak. Sudah ada pangkas, banyak Alkitab. Kalau Anda cari search di Alkitab itu pangkas rambut, itu ada banyak itu alat pangkas rambut gitu. Jadi yang tidak cukur rambut, yang tidak pangkas rambut itu adalah orang yang nazir, gitu. Orang yang nazir. Di dalam Alkitab itu tercatat 2 orang yang nazir. Yang dari kecil itu pisau cukur tidak kenapa kepalanya. Siapa satu? Satu Simpson. 2 Samuel. Samuel itu juga dari kecil pisau cukur tidak kena kepala dia. Jadi rambutnya apa? Panjang. Jadi ini hanya orang-orang tertentu saja, gitu. Atau orang yang laki-laki yang membiarkan tidak cukur rambut itu sedang bernazar, gitu. Sedang bernazar. Misalnya orang Yahudi bernazar, nazar apa? Gitu. Macam-macam, gitu. Saya sebelum ini saya tidak akan cukur rambut, gitu. Ada orang yang bernazar di zaman Paulus, gitu. Kalau saya belum ketemu Paulus, saya nggak cukur rambut, gitu. Nah, coba kita lihat di Kisah Para Rasul. Jadi setelah ketemu Paulus suruh membayar pentahirannya katanya. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 24 ini ya. Dari ayat 20 saya akan membaca. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Ayat 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita.
Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang apa? 4 orang yang bernazar. 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat apa? Mencukur rambutnya. Jadi, yang membiarkan rambutnya panjang tidak dicukur, itu adalah orang nazir. Atau orang yang sedang melakukan apa? Nazar. Gitu. Ya, nazarnya apa ya? Kebetulan nazarnya saya tidak akan potong rambut. Gitu. Bisa jadi. Gitu. Nah, tetapi umumnya laki-laki itu harus berambut apa? Pendek. Jadi ini rambut panjang. Laki-laki itu harus rambut apa? Pendek. Rambut panjang ini salah. Laki-laki berambut panjang itu salah. Kalau kita membaca Ulangan pasal 22. Ulangan pasal 22. Di ayat yang kelima diatur demikian dalam hukum Taurat. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian apa? Laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian apa? Perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi apa? Tuhan Allahmu. Kalau Tuhan Yesus rambutnya panjang supaya apa? Jadi supaya nggak ada bedanya dia dengan perempuan. Dia kan Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan, misalnya gitu. Maka itu apa? Sebuah apa? Ya, kesalahan. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Tuhan itu menciptakan laki-laki dengan kodratnya laki-laki, perempuan dengan kodratnya apa? Perempuan. Gitu. Tidak boleh perempuan pakai baju laki-laki, gitu kan? Dan juga tidak boleh perempuan bergaya kayak laki-laki. Gitu. Bergaya kayak laki-laki. Dia supaya mau kelihatan apa? Kayak laki-laki. Bentuk badannya dibuat kayak apa? Kayak tukang becak gitu kan. Perempuan Kristen jangan begitu. Gitu. Atau laki-laki pakai pakaian perempuan. Gitu ya. Pakai pakaian perempuan. Gayanya gaya perempuan. Gitu. Megang pulpen kan laki-laki begini, ini perempuan begini. Melambai, tidak boleh. Laki-laki Kristen tidak boleh demikian. Laki-laki, manusia itu harus menghargai tubuhnya. Entahkah dia diciptakan sebagai perempuan atau dia diciptakan sebagai laki-laki, dia harus menghargai apa? Tubuhnya. Harus jelas dia laki-laki, jelas dia apa? Perempuan. Laki-laki pelihara kumis. Ini kumis. Salah nggak? Nggak salah. Gitu kan. Pelihara jenggot salah nggak? Jenggot begitu. Nggak salah. Gitu kan. Cuma hari ini kadang identik dengan apa? Tukang teror gitu. Kalau begini identiknya begitu.
Tapi nggak salah sebenarnya. Itu kan laki-laki gitu. Ada jenggotnya, cuma dirapikan gitu kan. Ya kan? Memang kodratnya beda ya. Coba perempuan. Perempuan itu mau tumbuh kumis juga nggak tumbuh-tumbuh. Coba deh. Ya kan? Saya mau pelihara kumis kayak Pak Kurnia yang perempuan gitu kan. Itu pasti nggak bakal tumbuh. Tumbuh juga paling apa? Tipis saja. Gitu. Kamu biarkan itu berpuluh-puluh tahun akan tetap seperti itu. Gitu. Karena kodratnya memang seperti itu. Tuhan mau itu ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Gitu. Maka Tuhan Yesus itu tidak mungkin sesuai dengan gambar yang di kalender. Dia laki-laki. Pasti dia rambutnya itu apa? Dipangkas. Gitu. Jadi kalau gambar Tuhan Yesus itu mungkin gambarnya harusnya begini dia. Gambarnya gitu. Pendek ya. Wah. Pendek aja gitu. Pendek, rambut pendek. Gitu. Kalau cerita sekolah minggu kan pendek. Bukan rambut panjang. Saya nggak pernah orang yang ketemu hari ini apa. Lihat dong sebagaimana rambutnya pendek, nggak ada. Gitu kan. Mereka selalu cerita yang di kalender. Gitu kan, yang di kalender, yang rambutnya panjang, yang di kalender. Maka kita berkata bahwa itu pasti bukan Yesus ini. Gitu kan. Itu pasti bukan Yesus ini yang di dalam 1 Korintus pasal 11 Paulus berkata itu Yesus yang lain, itu roh yang lain, itu Injil yang lain. Saya lihatnya terang katanya. Saya lihatnya terang. Coba satu ayat kita lihat. Terang-terang begitu. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat apa? Malaikat gelap. Malaikat apa? Terang. Jadi iblis pun menyamar sebagai malaikat apa? Terang. Jadi yang terang itu adalah iblis yang apa? Menyamar. Begitu. Jadi setelah pewahyuan selesai, Alkitab selesai ditulis, gitu. Mungkinkah ada penampakan? Mungkinkah Tuhan menampakkan diri lagi? Tidak. Karena sampai dengan rapture nanti. Jadi proses pewahyuan itu kan berhenti di tahun 100-an, di abad pertama, dengan meninggalnya Rasul terakhir. Rasul Yohanes ya, meninggal, maka sudah tidak ada rasul lagi, maka proses pewahyuan sudah selesai. Sampai pengangkatan nanti, maka proses pewahyuan itu sudah dihentikan. Jemaat selesai, Tuhan kembali berurusan dengan Israel, Tuhan masih menurunkan pewahyuan di sini. Jadi masa jemaat sudah selesai pada saat apa? Pengangkatan ini. Begitu. Jadi makanya nanti Tuhan menampakkan diri lagi di sini. Setelah pengangkatan. Ya. Bagi pembahasan kita sampai di sini.